Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Dakwah Sosial, kembali lagi bersama saya Ari host Anda untuk 1 jam ke depan di program Syiar Ramadan. Nah, untuk pekan ini kita akan membahas tentang pemuda dulu, sekarang dan yang akan datang. Seperti itu. Saya menyapa dulu kepada seluruh pemirsa Dakwah Sosial. Bagaimana kabarnya ya di puasa yang keberapa ini ya? Aduh, saya nggak hitung lagi ya. Mudah-mudahan semua masih semangat ya menjelang buka puasa. Saya juga menyapa Al-Mukarram Ustadz Adrianto. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa. Gaskan. Masya Allah. Ya, saya mengajak kepada pemirsa Dakwah Sosial untuk jangan lupa nih ya. Kita punya channel YouTube Dakwah Sosial, harus di-share. Terus jangan lupa di-like setiap kajian-kajian kita. Jangan lupa di-subscribe nih, paling penting supaya ada notifikasi kalau kita lagi sudah live streaming kembali. Nah, oke. Saya kembali ke Ustadz Adrianto nih Ustadz. Tema kita kan ini pemuda dulu, sekarang, dan yang akan datang ya. Nah, kenapa sih penting kita mengangkat tema ini Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Syiar yang insya Allah dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sore hari ini ya kami mengangkat tema tentang pemuda ya, dulu, kini, dan nanti. Mengapa tentang pemuda ya? Karena menarik ketika kita berbicara tentang pemuda, maka bawaannya itu selalu menggelora itu ya, selalu semangat ya. Bahkan kalau orang tua kita ya yang sudah berumur ketika menceritakan masa mudanya, pasti dia akan bawakan dengan penuh semangat itu ya. Jadi insya Allah agar pembicaraan kita ini semangat di sore hari ini terus menggelora, maka kita angkat tentang tema pemuda. Itu alasan yang pertama itu ya. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang pemuda, maka tentunya pemuda identik dengan masa depan sebuah umat atau bangsa ya. Dan pemuda itu erat kaitannya dengan karakter pejuang ya, dan membawa sebuah perubahan ya. Oleh sebab itu mengapa pada kesempatan kali ini ya saya tampil kemudian memakai sebuah topi ya, topi khas dari salah satu suku di Turki ya, namanya suku Kai ya. Suku ini merupakan sebuah suku yang mempersatukan berbagai macam suku-suku yang ada di Turki ya. Kemudian melawan Imperium Romawi ya, dan tentara Mongol itu ya, dan sekaligus yang sebagai pionir dalam membangun kekhilafan Turki Utsmani ya. Dan ternyata suku ini sangat didominasi oleh seorang pemuda yang tangkas, yang tangguh, yang luar biasa, yang memang mempersembahkan kehidupannya demi Islam. Nah, insya Allah mudah-mudahan dengan penampilan saya yang seperti ini di sore hari ini ya, semangat dari suku Kai ini ya, yang banyak didominasi oleh para pemuda ya, ini bisa mengalir, energinya bisa mengalir di sore hari kepada Syiar yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, jadi intinya insya Allah bicara tentang pemuda, kita bicara tentang sesuatu yang menggelorakan ya, sesuatu yang penuh dengan semangat ya, dan tentunya juga ketika kita lihat pada hari ini sesuatu yang sungguh untuk memprihatinkan itu ya, yang butuh untuk sekali lagi kita berbicara secara eksklusif terkait ini, terkait kondisi pemuda kita pada hari ini. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu, Kak Ari. Ya, Masya Allah, itu tadi sedikit bukan dari Ustadz Adrianto ya, pemirsa Dakwah Sosial. Nah, sebelum kita masuk ke intinya, yang ingin bertanya, bagi pemirsa Dakwah Sosial yang ingin bertanya, silahkan layangkan pertanyaannya di kolom komentar live chat YouTube ya, di situ Dakwah Sosial. Jangan lupa apa aja sebentar yang mau dipertanyakan, kita simak sebentar ya. Jadi siapkan jaringnya untuk Ustadz Adrianto ya. Ya, jadi Ustadz, terkait dengan remaja sekarang itu, kalau kita melihat pergaulan remaja saat ini, dan itu sudah gimana Ustadz? Sudah tidak ada batas. Mereka sudah
beralih ke pergaulan bebas, mereka sudah ngedrugs dan segala macamnya. Apalagi sekarang dengan konten-konten yang begitu juga di TikTok, YouTube, media, Instagram dan media sosial lainnya, Ustaz. Jadi gimana? Iya, baik. Seperti yang tadi saya sampaikan. Mereka itu rusak karena apa? Iya. Mereka rusak karena apa? Iya, baik. Jadi para pemirsa ya, ketika kita melihat kondisi pemuda kita pada hari ini, ya, sebut saja kalau kita ditanya misalkan teman semua atau para pemirsa, ya, coba sebutkan kemaksiatan apa yang tidak pernah dilakukan remaja pada hari ini. Ya. Ketika kita ditanya persoalan seperti ini, ya, ayo sekali lagi, coba sebutkan kemaksiatan apa yang tidak pernah dilakukan remaja. Berita kriminalitas apa yang belum pernah kita dengarkan tentang remaja pada hari ini. Itu pembunuhan, sudah. Perkosaan, sudah. Pembunuhan disertai perkosaan, sudah. Pencurian, ya, perzinahan dan lain sebagainya. Itu semuanya sekali lagi sudah dilakukan oleh dengar itu, ya. Kenapa bisa ini terjadi, ya? Yang pertama, tidak bisa dipungkiri juga bahwa kalau kita melihat sekarang, kita berada pada fase jahiliyah modern, fase kejahilian modern pada hari ini, ya. Kejahilian yang terjadi pada masa Rasulullah SAW itu semua terulang pada hari ini, semua terulang pada hari ini, ya. Sebut aja misalkan, ya, khamar, minuman keras itu ada pada masa Rasul. Ya. Rasul datang menghapus semua itu, pada hari ini muncul kembali. Ya. Perjudian pun sama. Gitu. Ya. Dulu sekali lagi ada, Rasul hapus, sekarang muncul kembali. Ya. Perzinahan juga ada. Ya. Aborsi juga ada itu. Ya. Bahkan tidak main-main kasus aborsi. Ya. Saya lihat dari data di mediaindonesia.com, ya, 2 juta bayi mati per tahun. Ya, itu yang terlaporkan di Indonesia yang diaborsi. 2 juta bayi, ya, diaborsi dalam setiap tahun di Indonesia. Ini jumlah yang fantastis ini. Ya. Nah, mengapa semua ini terjadi? Satu, faktor eksternal. Ya, karena lingkungan kita pada hari ini merupakan lingkungan yang dimana menyediakan semua hal-hal yang bisa merusak remaja, bisa merusak pemuda itu. Ya. Semakin hari semakin canggih. Sebagai contoh misalkan, ya, terkait konten video porno. Kalau kita berkaca pada tahun 80-an, orang kalau mau nonton video porno, itu harus larinya ke bioskop. Harus lari ke bioskop. Naik tahun 90-an, berkembang. Sudah ada VCD. Sudah ada VCD. Ya. Naik tahun 2000-an, berkembang lagi. Ya. Sudah ada dalam bentuk file-file, ya, yang dikasih masuk dalam konten ataukah media sosial itu, ya. Jutaan situs-situs porno beredar di Indonesia itu, ya. Jadi gimana nggak rusak kira-kira, ya. Sinetron-sinetron yang ditawarkan, ya, semua sinetron-sinetron yang berbau pergaulan bebas. Ini faktor eksternalnya. Yang kedua adalah faktor internal, ya. Faktor internalnya apa? Yaitu pemahaman remaja-remaja, pemuda-pemuda akan Islam pada hari ini sungguh sangat-sangat memprihatinkan sekali. Jangan kita mengukur pemahamannya tentang agama, jangankan itu. Jangankan itu. Ya. Dalam 2 pekan ini saya mengisi 2 pesantren Ramadan, ya, di sebuah sekolah, ya, di 2 buah sekolah ini, pekan lalu dan pekan ini saya isi, ya, luar biasa. Mencari remaja-remaja, pemuda-pemuda yang pintar baca Quran, dari ratusan hingga ribuan siswa itu bisa dihitung jari yang tahu baca Quran. Itu. Dicari lagi siswa yang istiqomah sholat 5 waktu. Ya Allah ya Rabbi, datanya sangat-sangat memprihatinkan. Bisa dihitung jari. Satu kelas yang terdiri dari 30 sampai 40 siswa yang sholat 5 waktu, kadang tidak sampai 5 orang. Nah, sekali lagi,
Ketika persoalan ngaji, baca Quran, persoalan misalkan sholat saja ini diabaikan, bagaimana dengan pemahaman Islam yang lain itu? Sudah nggak ada lagi waktu untuk mereka menghadiri forum-forum majelis ilmu. Nah, di balik kebuntuan mereka akan hal ini, kemudian kita berada dalam lingkungan yang dimana dipenuhi dengan hal-hal yang bisa merusak generasi muda, seperti yang tadi saya sebutkan. Maka koloplah sudah. Sudah lingkungan rusak, tambah pemudanya filternya nggak ada, yaitu Islam, selesai sudah. Melahirkan remaja-remaja yang rusak. Anak SMP, SMA sudah ikutan geng motor. Jadi kalau kami simpulkan sekali lagi berdasarkan pengamatan kami yang senantiasa berinteraksi dengan dunia remaja atau pemuda, pemuda pada hari ini identik dengan satu, dia ada pemuda yang sifatnya identik dengan pergaulan bebas, pacaran, dan lain sebagainya. Ketika orang sudah bergaul bebas kan pacaran hanya melahirkan apa? Seks bebas, anak lahir di luar nikah, atau yang ketiga aborsi, yang keempat penyakit kelamin. Yang kedua, identik dengan tawuran. Pelajar kita itu identik dengan tawuran, remaja itu identik dengan tawuran. Luar biasa tawuran yang terjadi. Hatta di bulan Ramadan pun, tawuran tetap terjadi. Gitu, Mungkin ini Allah apakah dia terinspirasi dengan perang Badar, atau Fatu Makkah yang terjadi di bulan Ramadan itu, sehingga dia ingin merasakan atau apa itu. Tapi ini adalah sesuatu yang keliru. Kemudian tawuran yang kedua, yang ketiga apa? Teman-teman semua para pemirsa, adalah drugs, narkoba, minuman keras. Yang keempat, ada pemuda yang memang baik, baik dia belajar, kan tidak pernah terlibat pergaulan bebas, tidak pernah terlibat drugs dan lain sebagainya, dia senantiasa belajar. Tapi karakternya apa? Individualis, tidak peduli dengan yang sekitarnya itu. Biar yang lain rusak, yang penting saya tetap nilai saya bagus itu. Yang penting saya tetap baik itu. Dia tidak peduli sama yang lain. Sifatnya individualis. Nah, karakter pemuda yang seperti ini baik, tentu saja baik gitu kan. Tapi sekali sifatnya individualis. Ketika dia tumbuh besar, ketika dia menjadi seorang pejabat, nah mohon maaf, inilah yang kadang banyak koruptor, banyak korupsi. Kenapa? Karena hanya memikirkan dirinya sendiri. Nah, inilah beberapa fakta-fakta remaja yang ada pada hari ini. Jadi faktor yang merusak itu ada dua. Yang paling utama, faktor eksternal dan faktor internalnya, Karin. Nah, jadi saya kira itu. Masya Allah, sampai tadi ada ternyata yang dia tidak rusak, cuman dia sibuk untuk belajar, tapi dia lupa kalau ada teman-teman dia juga yang harus diajak ke arah yang baik, Ustaz. Betul, Kak. Nah, itulah pentingnya, memang penting menuntut ilmu, tapi kita juga harus memperhatikan di keadaan sekitarnya. Nah, berkaitan dengan menuntut ilmu, Ustaz, ya. Iya. Kalau kita bicara semangat menuntut ilmu antara remaja hari ini dengan yang dulu itu apa ya, Ustaz? Iya, baik. Pasti ada perbedaan menuntut ilmu. Iya. Di beberapa kesempatan di pesantren Ramadan yang kami isi, tim ngaji smart isi di beberapa sekolah, kami menyampaikan ini kepada siswa bahwa ada yang unik umat Islam pada hari ini. Apa itu? Yaitu pada hari ini para remaja pelajar, semua masih belajar, semua masih menuntut ilmu. Pemuda pada masa lalu pun pada masa Islam juga menuntut ilmu, sama-sama menuntut ilmu. Cuma kok kualitasnya beda ya. Pada hari ini, ketika kita mendengarkan ada yang menemukan sesuatu atau seorang ilmuwan yang menemukan sesuatu, ini mohon maaf, kebanyakan namanya Michael, Thomas, Albert, dan yang sejenisnya itu. Kita sudah jarang sekali pada hari ini kita mendengarkan ada ilmuwan-ilmuwan Islam itu. Sedangkan pada masa lalu, kita bisa mendengarkan Al-Farabi. Siapa Al-Farabi sekali lagi? Merupakan tokoh yang sangat-sangat terkenal pada abad pertengahan. Dengan ilmu matematikanya, ilmu alam, ilmu fisika, politik, luar biasa itu. Beliau kuasai. Al-Battani, yang menemukan rumus tangens, kosinus. Mungkin kalau kita pernah SMA itu kan belajar itu tangens, kosinus, atau kalau kita jurusan matematika kita menemukan. Nah, ternyata ditemukan oleh umat Islam. Atau misalkan Al-Khwarizmi,
ya kan? Al-Khwarizmi, bapak aljabar, bapak matematika yang luar biasa, ya. Penemu angka nol. Ya, saya biasa katakan kepada siswa ya, ketika kami diberikan kesempatan ngisi bahwa Al-Khwarizmi ini penemu angka nol, itu kan. Ini yang mungkin ada persamaannya dengan pelajar pada hari ini, ya kan? Yaitu penemu angka nol, ya. Tapi bedanya adalah kalau Al-Khwarizmi memang adalah menemukan angka nol yang sebelumnya nggak ada itu. Kalau pelajar sekarang memang menemukan angka nol di setiap ujiannya, ya kan? Di setiap nilai-nilai rapornya, itu kan. Itu Menghasilkan angka nol, Ustaz. Menghasilkan angka nol. Nah, jadi itu lebih menghasilkan itu, Ustaz. iya iya. Jadi teman-teman yang insya dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita jarang pada hari ini lagi mendengarkan akan hal itu? Ya, paling tidak sekali lagi ternyata setelah kami amati memang terdapat perbedaan yang begitu sangat mencolok antara pemuda pada hari ini ketika dia belajar dengan pemuda pada masa lalu ketika dia belajar. Gitu. Pemuda pada hari ini ketika belajar orientasinya apa? Ya, orientasinya adalah mendapatkan nilai yang tinggi. Yang penting nilainya tinggi. Itu hanya nilai. Itu karena orientasinya adalah nilai. Ya, maka mereka tidak peduli cara yang halal atau haram itu. Ya, ketika ujian nyontek dan lain sebagainya itu adalah hal yang biasa itu. Ya. Bahkan yang lebih gila lagi kita bisa melihat ya di beberapa perguruan tinggi ya banyak mahasiswa yang rela membayar dosennya agar mendapatkan nilai yang tinggi ya. Bahkan juga ada yang rela bagi wanita yang menyerahkan harga dirinya kepada dosennya agar mendapatkan nilai yang tinggi. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Ya. Jadi memang ada mereka hanya mencari nilai yang tinggi. Kenapa nilai yang tinggi? Karena dengan nilai yang tinggi persepsinya bahwa mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Artinya apa? Ya orientasinya adalah materi. Jadi wajar sekali lagi kalau ilmu itu nggak barokah. Setiap tahun sekolah mengeluarkan mahasiswa pelajar, mohon maaf ilmunya banyak yang nggak barokah. Kenapa sekali lagi? Karena memang beda niatnya. Niatnya keliru. Nah, sedangkan pada masa lalu orang belajar karena apa itu? Ya. Orang belajar karena Allah. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Itu. Ya. Jadi niatnya memang karena Allah. Apa tujuannya ingin dia raih? Ya. Al-Mujadilah ayat 11. Ya. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Ya, dia ingin mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sampaikan bahwa memang orang-orang yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia betul-betul menganggap belajar itu adalah ibadah. Karena ini adalah ibadah, maka dia lakukan secara serius dan sungguh-sungguh. Nah, para pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait hal ini melakukan pembinaan kepada pemuda dengan bentuk pemahaman yang seperti ini. Ya, bahwa adik-adik belajar karena Allah, tujuannya ingin meraih ridha Allah. Apa yang terjadi? Ya, alhamdulillah beberapa anak bidan kami di sebuah rohis, ya di suatu sekolah, ya hampir semua yang ngaji itu masuk ranking 10 umum, itu ranking 10 umum di sekolahnya. Mereka adalah siswa-siswa yang berprestasi sekali lagi. Ya, karena kenapa? Karena pemahaman agama yang seperti ini. Ya, jadi teman-teman para pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi mudah-mudahan dalam tayangan ini ya ada orang tua atau ibu-ibu yang menyaksikan tayangan ini maka saya ingin katakan seperti ini ya. Ketika ibu-ibu semua para orang tua menginginkan anak Anda cerdas, memiliki budi pekerti yang luhur ya, maka sekali lagi dorong anak Anda untuk belajar Islam. Karena dengan belajar Islam dia akan mengenal bagaimana caranya belajar dengan baik dan benar. Ya, kita pun, misalkan saya pribadi ketika berkaca pada masa lalu dalam dunia pembelajaran, aktivitas ataukah kualitas dari pembelajaran saya sendiri itu meningkat ya ketika ngaji, ketika belajar Islam. Ya, yang dari tadinya SMA tidak memiliki prestasi, pas kuliah alhamdulillah bisa lulus dengan predikat lulusan terbaik teknik komputer itu. Ya, alhamdulillah itu. Kenapa? Karena kita ngaji, kita diajarkan terkait bagaimana belajar dengan benar. Nah, jadi saya kira ini Kak, perbedaan yang mendasar adalah niat dan tujuan pemuda pada masa lalu dengan pemuda pada hari ini tuh luar biasa, sangat-sangat berbeda sekali itu. Baik, silakan Kari, saya kembalikan kepada Kari.
Ya, maaf Tat, kendala ini langsung terputus jaringan saya. Itu tadi saya Ustadz sempat menyinggung soal menuntut ilmu agama, mengajak anak-anak orang-orang tua mengajarkan anak-anak itu menuntut ilmu agama. Tapi takutnya begini loh Ustadz, yang terjadi seperti ini. Ketika anak-anak muda menuntut ilmu agama, akan muncul sebuah isu yang mengatakan mereka radikal dan sebagainya. Karena sekarang yang digoreng itu radikal-radikal gitu Ustaz. Gimana ini Ustaz? Problemnya seperti itu. Karena itu yang jadi problem. Ketika kita belajar agama, kita akan dicap radikal. Iya. Baik. Ya, betul. Ya. Inilah juga sesuatu stigma yang berhasil dilepaskan di tengah-tengah masyarakat ya, terkait bahwa hati-hati remaja atau pemuda yang ikut kajian-kajian bisa jadi dia menjadi radikal dan lain sebagainya ya. Ini stigma yang luar biasa itu ya. Padahal ketika kita kaitkan tadi kenapa kerusakan remaja itu terjadi ya, karena memang remaja pemuda-pemuda pada hari ini jauh daripada circle sebuah lingkaran yang dimana membahas tentang Islam, itu jauh itu ya. Padahal kita semua mengetahui bahwa yang bisa merubah seseorang, yang bisa memperbaiki seseorang itu adalah nasihat. Dan tidak ada yang kalah bagus, tidak ada yang paling indah selain nasihat yang tentunya berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Sebelum saya menjawab itu Kak Ari ya, ada beberapa fakta yang biasa kita temukan. Kadang kita menemukan ada seorang pemuda yang penuh tatoan itu kan, mantan preman itu. Kemudian tiba-tiba pakai jubah. Ya, tiba-tiba rajin sholat dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apa yang mengubah mereka? Ya. Apa yang bisa mengubah mereka? Jawabannya adalah nasihat. Nasihat itu di mana ditemukan? Tentunya di majelis-majelis ilmu. Ya. Atau saya juga pernah punya pengalaman, Kak Ari, ketika isu radikal ini berkembang. Ketika itu kami aktif membina dalam sebuah sekolah itu. Ya. Ketika ada isu ini, ya ada seorang guru yang dimana mengatakan kepada kami, Afwan Ustaz, jangan dulu adakan pengajian-pengajian di sekolah ini. Jangan dulu adakan. Kenapa? Karena ada isu ini. Ini bahaya ini. Wah, saya ketika dibilangi seperti itu nggak serak gitu kan. Kebetulan kami kenal dekat dengan salah satu wakil kepala sekolah di sekolah tersebut. Kemudian saya ngobrol terkait ini. Bahwa benarkah untuk saat ini Pak, aktivitas pembinaan kita di sekolah itu di pending dulu, diistirahatkan dulu itu. Kemudian beliau sampaikan, kenapa bisa diistirahatkan? Katanya ada isu ini saya sampaikan itu. Apa kata beliau? Jangan dihentikan. Bayangkan, ya ini wakil kepala sekolah yang ngomong seperti ini. Beliau mengatakan bahwa jangan dihentikan. Ya, kalau pembinaan seperti ini dihentikan di sekolah, menjadi pertanyaan, siapa yang mau memperbaiki anak-anak remaja semua? Jalankan saja pembinaan ini. Masalah sekolah biar saya yang ngurus. Masalah kepala sekolah biar saya yang ngurus. Itu. Karena ketika pembinaan ini dihentikan, ya, maka apalagi yang bisa membuat para siswa-siswa itu bisa berubah itu. Nah, kenapa beliau selaku wakil kepala sekolah menyampaikan hal yang seperti ini? Teman-teman semua, kenapa? Karena dia melihat perubahan-perubahan yang terjadi di siswa-siswanya. Ya, kalau kita mau fair, kalau kita mau adil sekali lagi menilai, ya. Ini kalau andaikan saja ini benar ya, bahwa kajian itu merusak siswa misalkan. Ya. Sehingga tercipta pelajar-pelajar yang radikal misalkan. Ini mohon maaf kalau kita asumsikan ini benar. Ayo kita fair bandingkan. Yang mana lebih besar daya rusaknya? Ya. Apakah remaja-remaja yang ikut pengajian ini, andaikan itu benar ya, dengan ya kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi yang ada pada hari ini seperti geng motor dan lain sebagainya yang masuk dalam dunia remaja, dunia pelajar yang merusak para pelajar. Yang mana daya rusaknya yang lebih besar itu. Yang selama ini kita dengarkan remaja yang dalam tanda kutip pemikirannya radikal dan lain sebagainya, itu hanya segelintir. Sedangkan yang dirusak oleh berbagai macam hal, seperti pergaulan bebas dan lain sebagainya, ini jauh daya rusaknya. Itu andaikan benar ya. Nah, tapi berdasarkan pengalaman kami, justru remaja, siswa, pemuda yang ikut ngaji, maka mereka adalah orang-orang yang dimana memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik di sekolah, menghormati guru, ya, tidak pernah bolos, ya,
mendengarkan nasihat gurunya, ya, menjadi siswa yang berprestasi, ya. Justru melahirkan orang-orang yang seperti ini. Ya. Jadi saya sampaikan kepada seluruh orang tua yang ada pada hari ini yang menyaksikan tayangan ini. Ya, jangan pernah termakan dengan stigma itu. Justru sekali lagi teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang tua ini patut khawatir. Orang tua ini patut khawatir sekali lagi ketika anaknya nggak paham agama. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya mengisi di 2 sekolah, jumlah siswanya itu ribuan. Yang tahu ngaji, ya Allah, sedikit sekali. Yang mengerjakan sholat 5 waktu, ya Allah, sedikit sekali. Pertanyaannya adalah, ya, kenapa bisa seperti ini? Kenapa bisa seperti ini? Maka orang tua memiliki tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kami ingatkan kepada para orang tua kaum muslimin, sekali lagi. Rasulullah SAW telah mengatakan kepada kita, "Ma min mauludin illa yuladu ala fitrah." Ya. Anak itu lahir dengan fitrahnya, suci dia. Ya. Orang tuanya lah yang mewarnai dia, mau jadi Nasrani atau Majusi. Di dalam Al-Quran sekali lagi, ya, anak itu, ya, dalam surah Al-Kahfi misalkan ayat 46, dikatakan bahwa al-malu wal banuna zinatu hayatid dunia. Ya, bahwa anak itu, harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Jadi anak itu dikatakan perhiasan. Nah, di ayat yang lain, At-Tagabun ayat 15 dikatakan, innamal amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak itu adalah fitnah, ujian bagimu. Ya. Kemudian, ya, di surah yang lain misalkan At-Tagabun ayat 14 dikatakan bahwa anak itu bisa menjadi aduwwal lakum, musuh bagimu. Ya. Jadi sekali lagi pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, anak itu bisa jadi perhiasan, ya, anak itu bisa menjadi penyebab orang tuanya masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab orang tuanya itu masuk ke neraka. Itu. Ya. Hari ini Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah yang menyaksikan acara ini, ya, anak-anak kita ya Allah ya Rabbi sangat-sangat memprihatinkan. Ya. Dan apakah para orang tua lebih menginginkan anaknya itu cerdas di sekolah, dapat prestasi tapi sholatnya bolong-bolong, tidak tahu ngaji, gitu kan? Apakah kita menginginkan generasi-generasi yang seperti ini? Generasi-generasi yang tidak takut sama Tuhannya, yang tidak takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Ya, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ketika itu yang kita inginkan, maka sungguh kemalangan yang akan didapatkan orang tuanya nanti di hari kemudian kelak. Nah, oleh sebab itu sekali lagi Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang menyaksikan acara ini, jangan pernah termakan provokasi yang mengatakan bahwa remaja ini, pemuda ini rusak karena justru ikut kajian. Ini kebalik. Ini adalah sebuah stigma yang dilontarkan oleh orang-orang yang benci sama Islam, orang kafir, orang munafik sekali lagi untuk menghancurkan Islam. Ya. Apakah mereka berhasil pada hari ini? Berhasil sekali. Berhasil sekali pada hari ini merusak generasi muda kita. Ya. Kita bisa fair, jujur sekali lagi. Ya. Di lingkungan kita, di masjid kita, berapa anak remaja, pemuda yang aktif? Ya. Di masjid pada hari ini, teman-teman semua, para pemirsa, ya, itu terjadi loss generasi. Yang banyak itu cuma 2. Satu orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek, satu anak-anak remaja, anak-anak SD. Itu. Anak-anak. Pertanyaannya, mana remaja sama pemudanya? Nggak ada. Kalau ada, hanya segelintir orang itu. Ya, terjadi loss generasi pada hari ini. Gitu. Ya, dan kita bisa bayangkan, kalau kita berbicara tentang umat Islam pada hari ini, bagaimana masa depannya? Ya. Umat Islam, ya, visi impian yang besar, ya, ditaruh di pundak pemuda yang nggak sholat, yang nggak ngaji pada hari ini, tidak tahu belajar Islam, gitu, ya, tidak tahu ngaji, luar biasa. Ya. Masa depan bangsa Indonesia, ya, itu ada pada pemuda-pemuda yang nggak sholat, yang nggak takut sama Allah. Wih, ngeri sekali. Ya. Nah, oleh sebab itu, para pemirsa yang insya Allah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, persoalan ini, ya, harus menjadi perhatian penuh kita para orang tua sekalian. Ya. Bagaimana menghadirkan para pemuda-pemuda, remaja-remaja, ya, yang memahami akan Islam. Dan insya Allah kebaikan itu akan muncul, akan ibu-ibu, bapak-bapak akan rasakan efek baliknya ketika anaknya menjadi anak yang soleh, patuh kepada Anda,
anak Anda menjadi anak yang soleh, rajin belajar, dan lain sebagainya, mendoakan orang tua, efeknya akan kembali kepada Anda. Baik, itu saya kira, Kari, mohon maaf terlalu panjang. Jawabannya itu. Silakan saya kembalikan kepada Kari. Nah, ada yang menarik, Ustaz. Ada yang menarik. Di kolom komentar ini sudah ada yang berkomentar, tapi tetap saya menunggu pertanyaan ya dari pemirsa dakwah sosial. Bisa ya untuk bertanya, silakan di live chatnya kita di YouTube. Nah, ini ada komentar dari, saya sebut namanya nggak ya? Nggak usah deh. Sekarang katanya gini, sekarang emang gitu, anak-anak muda yang jauh dari agama dicap jauh dari akhlak baik. Sekalinya anak muda mulai dekat dengan agama, malah dikatain radikal lah, inilah, maunya apa dong? Nah ini komentarnya nih, ini yang baru kita bahas tadi. Ketika mereka belajar agama, ya mereka dicap seperti itu. Selalu saja isu-isu itu yang ditayangkan ya. Aduh, Ustaz. Nah, untuk generasi sekarang, Ustaz, kita kan sudah membahas generasi dulu, generasi sahabat. Apakah ada setelah zamannya sahabat yang bisa menjadi contoh untuk generasi pemuda? Gimana, Ustaz? Ya, baik. Ketika kita berbicara tentang para sahabat, ya, bagaimana karakter dan profil beliau, ya, maka saya sarankan memang ketika kita ingin baca, kita baca dalam suasana yang hening, suasana yang dimana sekali lagi kita sendiri di situ. Kenapa? Karena terus terang ketika kita membaca profil beliau, ya, tidak terasa kadang itu air mata menetes itu, ya, melihat bagaimana ketaatan mereka itu luar biasa sekali lagi, ya. Dan memang anehnya pada hari ini, teman-teman, ya, dalam beberapa pesantren Ramadan yang kami isi, kan, atau dalam kajian-kajian kami bersama para pemuda, ada yang unik gitu. Ketika kami sampaikan kepada mereka, siapa vokalis grup band ini, gitu kan? Siapa nama artis yang ciri-cirinya seperti ini? Hampir semua mereka nggak tahu itu, ya kan? Bahkan siapa nama artis Korea dan lain sebagainya? Mereka semua tahu itu, ya. Bahkan kalau kami sampaikan lagi, ya, saat kami tanya terkait tokoh-tokoh fiktif, ya, seperti Naruto dan lain sebagainya, ya, mereka cepat sekali kenal itu, tahu itu, ya, mereka cepat sekali paham itu, ya. Uniknya adalah ketika kami bertanya, ya, siapa nama sahabat Rasulullah SAW selain Khulafaur Rasyidin, ya, itu, ya, maka berbagai macam, Umar, Utsman, Ali. Nah, padahal pertanyaannya adalah siapa nama sahabat selain Khulafaur Rasyidin. Ternyata banyak yang nggak tahu itu, ya Allah ya Rabbi. Jadi wajar kalau pada hari ini memang remaja-remaja itu salah, mereka kehilangan panutan itu, ya. Nah, kisah yang biasa kami angkat dalam majelis-majelis kami adalah bagaimana kisah seseorang yang bernama Mus'ab bin Umair, ya, duta pertama kaum muslimin yang membuka pintu dakwah di Madinah. Siapa beliau? Ya. Kami merekomendasikan sebuah buku yang luar biasa itu. Ketika kita ingin membaca itu, ya. Ada buku yang berjudul 60 karakter sahabat Rasulullah SAW. Buku ini luar biasa, membahas bagaimana beliau mulai dari awal hingga akhir kehidupannya, ya Allah ya Rabbi. Ya, lengkap sekali. Ya, salah satunya membahas tentang Mus'ab bin Umair. Siapa Mus'ab bin Umair ini? Ya, Mus'ab bin Umair ini merupakan seorang pemuda yang dimana memiliki hal yang diidam-idamkan pemuda, remaja-remaja pada hari ini. Apa itu? Satu, kebangsawanan. Ya, yang kedua, ya, ketampanan, cerdas, ya. Sehingga Mus'ab bin Umair itu memiliki popularitas yang luar biasa di Mekah. Bahkan dikatakan pada masa itu tidak ada wanita di Mekah yang dimana menolak menjadi istri dari Mus'ab bin Umair. Itu saking luar biasanya Mus'ab bin Umair. Ya. Cuman memang ketika itu satu kekurangannya,
ketika dia memiliki semua itu apa? Dia dalam keadaan musyrik. Dia dalam keadaan musyrik. Ya. Ketika beliau masuk Islam, dan ketika itu orang tuanya adalah orang yang sangat membenci Rasulullah Muhammad SAW, sehingga dia diperhadapkan pilihan antara kebangsawanannya, popularitasnya ini, ya, dengan ikut kepada Rasul. Apa yang dia pilih? Ya, yang dia pilih adalah ikut kepada Rasulullah Muhammad SAW, mengorbankan kekayaannya, mengorbankan popularitas yang luar biasa itu. Ya, bahkan sahabat ketika melihat Mus'ab bin Umair ikut bersama Rasul, ya, dia mengatakan dahulunya tidak ada pakaian yang dapat mengalahkan pakaian dari Mus'ab bin Umair. Kini apa? Ya, kini pakaiannya banyak tempelannya dan lain sebagainya. Tapi itu it's okay bagi Mus'ab bin Umair itu. Kenapa? Yang penting bisa ikut kepada Rasul. Yang penting bisa ikut Rasul, ikut Islam. Karena apa yang dijanjikan oleh Rasul, oleh Allah dan Rasul, itu jauh lebih besar daripada kenikmatan dunia. Ya. Nah, menariknya apa teman-teman semua? Ya. Menariknya adalah apa yang pada hari ini ditinggalkan oleh Mus'ab bin Umair. Ya. Demi apa? Demi agama Allah. Justru pada hari ini remaja atau pemuda terbalik. Itu. Rela meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala demi meraih apa yang ditinggalkan oleh Mus'ab bin Umair gitu. Ya Allah ya Rabbi. Ya. Itu yang menjadi problem untuk remaja sekarang. Iya Kak. Itu menjadi problemnya Ustaz. Nah, dia coba mencari apa itu Ustaz? Ya. Nah. Mencari apa mereka seperti itu? Nah, betul itu ya. Jadi seperti yang saya katakan, pada hari ini betul-betul umat Islam itu kehilangan jati dirinya itu. Dia tidak tahu dia mau apa itu. Ya, yang terjadi pada hari ini apa? Ya, umat Islam itu wabil khusus remajanya ikut-ikutan. Apa yang paling diidam-idamkan oleh pemuda remaja pada hari ini? Satu, ingin populer, ingin terkenal. Untuk terkenal, untuk populer, dia tidak peduli berbagai macam cara. Yang penting saya bisa terkenal itu. Apa yang terjadi? Coba kita lihat konten-konten TikTok pada hari ini, ya kan? Coba diisi dengan apa itu? Joget-joget dan lain. Betul kan? Betul. Diisi dengan nyanyian-nyanyian, biar nyanyian tidak bagus suaranya, pokoknya yang penting heboh, banyak followersnya itu, banyak yang ikuti itu. Ya. Semua demi apa? Semua demi popularitas. Nauzubillah itu. Ya. Kehilangan jati dirinya itu. Ya. Nah seperti yang saya katakan tadi, akhi, bahwa pada hari ini, ya lingkungan itu kok ngeri itu, kemaksiatan di mana-mana itu kan. Kemudian budaya-budaya Barat masuk. Betul sekali. Ya, sehingga yang ada kalau seperti itu Ustaz ya. Iya. Kalau seperti itu Ustaz ya, budaya-budaya yang masuk, apa upayanya kita orang-orang yang bisa mengajak mereka, apa upaya kita untuk memperbaiki pemuda ini gitu. Di sini menariknya. Ya. Ketika kita sudah memahami bahwa pada hari ini remaja kita itu ibarat telur di ujung tanduk. Ya. Sekarang apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan para remaja-remaja kita ini? Nah di sini memerlukan peran paling tidak 3. Ya. 3 sektor itu. Yang pertama, ya, sektor keluarga. Ini tidak bisa dilepaskan dari keluarga, dari tanggung jawab orang tua. Orang tua harus menyadari sekali lagi bahwa hari ini anak-anaknya terancam. Saya ingin sampaikan kepada bapak ibu yang ada di rumah pada hari ini. Apa yang menjamin, apa yang bisa menjamin, atau apa yang membuat Anda bisa begitu yakin anak Anda pada hari ini tidak pacaran, tidak terlibat pergaulan bebas? Pernahkah Anda memeriksa HP-nya? Pernahkah Anda memeriksa apa tontonannya di HP? Apa chat-chatnya di HP itu? Ya, apa yang membuat Anda merasa tenang gitu? Ya, padahal sekali lagi, sedangkan Tuhannya saja dia tidak takuti. Allah saja dia tidak takuti itu. Ya. Itu orang tua harus menyadari ini. Bahwa remaja pada hari ini berada pada titik nadir. Oleh sebab itu orang tua harus mendorong anaknya itu. Mencarikan dia tempat-tempat belajar Islam. Gitu. Tempat-tempat belajar Islam itu yang terbaik. Nanti radikal. Makanya cari ustadz yang dikenal. Gitu. Cari ustadz yang ada di sekitar rumah kita itu. Insya Allah tidak selamanya Islam. Ustadz itu banyak yang radikal. Kalau misalkan masih curiga juga, silakan Anda kajian bersama anak Anda. Itu lebih mantap. Nah, saya pernah seperti itu, akhi. Ya. Saya pernah seperti itu. Saya kajian
Itu memang saya minta di rumah itu, di rumah pemuda itu. Nah, di rumah pemuda pada maghrib sampai isya. Gitu. Dan alhamdulillah ternyata orang tuanya senang. Itu, saya kajian di situ. Ketika saya kajian, saya sengaja kasih besar-besar suara saya. Gitu. Kenapa? Karena di ruang tamu itu saya dengan anaknya, dan saya yakin di ruang TV itu ada orang tuanya mendengar itu. Ya. Itu sengaja saya kasih besar-besar itu. Ya. Ada luar biasa juga konsumsinya itu. Ya. Jadi sekali lagi kepada ibu-ibu yang di mana takut. Itu plusnya itu plus. Ya. Anda harus memperjuangkan bagaimana Anda itu bisa mengikuti majelis-majelis pengajian. Apakah semua harus masuk pesantren? Iya, kalau punya dana, silahkan masukkan. Dan kalau tidak, ya kan, masih banyak lembaga-lembaga. Di sekolah ada namanya rohis. Nah, ini juga bagi pihak sekolah, ya, hidupkan lembaga-lembaga rohis itu. Ya, sebagai wasilah untuk siswa itu mengenal Islam. Gitu. Jangan sampai hanya rohis itu dijadikan sebagai wadah untuk bersih-bersih masjid, bersih-bersih WC masjid. Hanya sebagai panitia-panitia acara maulidan, Isra Mi'raj, hanya sekitar itu. Kalau sekitar itu kegiatannya, rohis itu nggak berguna itu. Ya, jadi sekolah harus merancang bahwa di aktivitas rohis itu paling tidak ada 2 program. Apa programnya? Belajar baca Quran dan ngaji. Belajar baca Quran dan ngaji. Nah itu. Ya, paling tidak seperti itu. Ya. Ataukah misalkan pengurus-pengurus masjid yang ada masjid di dekat rumahnya. Jangan sampai masjid itu seperti museum. Yang hanya dikunjungi ketika jadwal sholat, sudah itu dikunci. Itu pemuda-pemudanya semua ada di mana? Ada di kafe, mabar. Nah itu. Ya. Jadi sekali lagi hidupkan. Ya. Hidupkan bentuk pengurus-pengurus masjid. Bentuk, apalagi pengurus-pengurus masjid, bentuk sekali lagi remaja-remaja masjid itu. Tidak ada yang bina dan lain sebagainya. Hubungi Ngaji Smart Community. Insya Allah kami siap untuk membina. Kami memiliki banyak, sekali lagi, stakeholder yang siap untuk membina para remaja-remaja itu. Ya, kalau khawatir akan materi-materi pembinaan kami, silakan hadir di situ, duduk mendengarkan. Itu lebih bagus. Gitu. Kenapa sekali lagi kami seperti ini, para pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah? Ya, karena kami tidak rela melihat saudara-saudara kami, adik-adik kami menjadi mangsa peradaban orang-orang kafir. Yang mereka semua dijerumuskan masuk ke dalam neraka itu. Mereka dijerumuskan masuk ke dalam lembah kemaksiatan yang luar biasa. Kami tidak tega sekali lagi. Kami tidak akan membiarkan adik-adik kami seperti itu. Ya. Oleh sebab itu, ya, tadi saya katakan, yang pertama adalah keluarga, yang kedua adalah masyarakat. Yang ketiga ini lebih penting ini. Siapa itu? Negara. Negara yang harus sadar bahwa pemuda itu adalah generasinya. Kalau pemuda pada hari ini alay, kerjanya tiktokan, joget-jogetan, ya Allah, gimana caranya dia memimpin negara? Ya Allah, ya Rabbi itu. Ya. Jadi pemudanya misalkan pada hari ini kerjanya cuma tawuran, ya kerjanya drugs, narkoba itu kan. Gimana caranya itu? Ya Allah itu. Oleh sebab itu wahai negara, sadarlah sekali lagi. Sadarlah wahai negara, tutup semua pintu-pintu yang bisa menyebabkan kerusakan remaja. Apa itu? Salah satunya adalah blokir semua situs-situs porno yang ada di Indonesia ini. Blokir semua. Yang kedua, perbaiki tayangan-tayangan TV yang berbau pergaulan bebas, jangan diluncurkan itu. Itu merusak gitu. Ya. Nah, jadi sekali lagi negara yang harus, kenapa sekali lagi? Karena Anda bertanggung jawab, wahai kepala negara, al-imamu ra'in, bahwa mas'ulun an ra'iyati. Ya, imam itu sekali lagi pemimpin dan sekaligus pelayan, ya, yang suatu saat akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban. Ya, ingatlah itu dosanya besar itu. Ya. Jadi ini Kak Ari, ada 3 hal yang dimana harus bergerak, yaitu keluarga, masyarakat, dan negara itu untuk menyelamatkan generasi kita ini. Insya Allah. Jadi tadi sampai Ustadz Adrian udah sampai menawarkan ngaji smart untuk pemuda-pemuda, sampai bisa untuk diajak kajian sampai di rumah-rumahnya, di ruang tamunya seperti itu ya, Masya Allah. Ya, pemirsa Dakwah Sosial yang insya Allah dirahmati oleh Allah, saya masih menunggu pertanyaan nih dari pemirsa Dakwah Sosial di YouTube ya. Saya terus pantau, ternyata belum ada sampai sekarang yang bertanya. Gitu. Saya masih mau menunggu apa yang ada dalam benak pemirsa Dakwah Sosial ini.
kegelisahan apa yang ada pada diri mereka terkait pemuda seperti itu. Masya Allah. Ya, itu tadi tentang bagaimana apa namanya? Bagaimana ini memperbaiki pemuda itu dari negara, orang tua, masyarakat. Nah, begini Ustaz. Pemuda sekarang itu mereka nggak bakal dibilang keren kalau mereka nggak bisa main game, nggak main game. Nah, justru pemuda yang sudah mulai ini yang kita ambil kasus dari tadi yang sibuk belajar, dia sudah keluar dari kesibukan belajarnya malah dia salah pergaulan. Banyaknya teman-teman di sekitar, apakah memang lingkungan itu mempengaruhi atau itu tergantung dari individu mereka? Iya. Apakah pemuda yang baca buku juga itu dianggap kutu buku, tapi mereka membaca buku agama, mereka takut dipanggil cupu dan lain-lain sebagainya, itu menjadi problem. Iya betul. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa memang anak muda kita sekarang ini, pemuda-pemuda, pelajar-pelajar ya, itu memang terombang-ambing itu. Kenapa? Kehilangan jati diri, kehilangan panutan. Dia tidak tahu jelas mau apa itu kan. Nah, di satu sisi misalkan ada siswa nih yang rajin belajar itu. Ini ada kami dapatkan seperti itu. Ya, rajin belajar, diajak, ayo kita kajian-kajian, nggak ada sibuk-sibuk gitu. Saya mau belajar itu, tugas saya banyak, saya mau kerjakan ini, kerjakan itu dan lain sebagainya. Itu. Ada yang seperti itu. Artinya memang adalah kepedulian sosialnya. Ya, wabil khusus kesadarannya bagaimana karakter umat Islam, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Ya, ini dia nggak ini tuh, nggak ngerti itu. Ya. Jadi ambisinya memang adalah dunia saja. Ya, dia ingin belajar total supaya prestasinya tinggi. Ya, kemudian sekali lagi ijazahnya bagus, nilainya, dapat pekerjaan yang baik, gajinya tinggi, ya kan? Jadi itu aja itu, ya kan? Sebagian orang mengatakan bukankah itu bagus? Memang betul. Ketika kita hanya melihat dari satu sisi, itu bagus sekali. Ya. Tapi kalau kita melihatnya dengan kacamata Islam, itu bukan karakter umat Rasul. Itu bukan karakter umat Rasul. Ya. Karakter umat Rasul apa? Mereka adalah seorang pembelajar plus orang yang ngerti agama. Ya, pada hari ini banyak orang yang jago sains, ya kan? Banyak orang yang jago sains, ya. Bahkan mereka menjadi seorang orang yang dimana memiliki jabatan di perusahaannya ataukah jabatan di instansi pemerintahan dan lain sebagainya, orang-orang hebat. Ya. Tapi apa yang terjadi ketika mereka menjadi orang yang minus dengan nilai agama? Ya, tidak takut sama Allah. Ya. Mereka menjadi orang-orang yang seperti kami sampaikan individualistis. Hanya peduli pada dirinya sendiri. Ya. Dan ini bukan karakter umat Rasul. Di sisi lain, ya ada juga yang seperti ini. Ya, seperti yang tadi saya katakan bahwa mereka ya terjebak dengan kondisi pemuda pada hari ini yang identik dengan berbagai macam hal yang berbau kemaksiatan dan lain sebagainya. Ya. Jadi seolah-olah kita pada hari ini dihadapkan dengan dua pilihan itu. Ya. Padahal sekali lagi ini adalah pilihan-pilihan yang tidak tepat. Pilihan yang tepat pada hari ini adalah seorang pemuda yang dimana dari segi prestasi dia cerdas, ya, tapi dia tidak melupakan kewajibannya, yaitu memikirkan teman-temannya yang lain itu ya, teman-temannya yang lain untuk dia ajak ya untuk taat sama Allah. Ya. Karena alhamdulillah sekali lagi di bawah binaan Gaji Smart Community saya bersama tim ya, kami berhasil menciptakan sebuah komunitas yang dimana siswa yang ikut anak binaan Gaji Smart itu menjadi teladan, menjadi contoh buat teman-temannya yang lain. Ya. Bahkan siswa yang misalkan anak kelas 2 ini, 2 SMA, itu menjadi kakak yang membina adik kelasnya kelas 1. Yang ngisi kajiannya. Ya. Bahkan kemarin kami berhasil membuat siswa kelas 3 itu menjadi pemateri pesantren Ramadan di sekolahnya. Luar biasa itu. Ya, jadi kelas 3 SMA menjadi pemateri pesantren Ramadan di sekolahnya, panel sama gurunya. Jadi misalkan pemateri pertama itu gurunya, itu kan. Pemateri kedua ternyata siswa. Ya, jadi sebenarnya ketika kami buat program ini,
guru itu banyak yang tidak tahu bahwa pemateri yang dilibatkan ternyata adalah anak kelas 3. Jadi ketika misalkan pemateri yang pertama sudah ngisi, itu kan dia ketika itu tidak langsung keluar. Ya, tidak langsung keluar. Dia lihat siapa sih pemateri selanjutnya, dia kaget. Ternyata yang pemateri selanjutnya adalah siswanya yang kelas 3. Ya kan? Dan dia penasaran, dia tinggal mendengarkan apa yang dia sampaikan ini anak. Ternyata ketika dia tinggalkan, dia mengatakan, Masya Allah, luar biasa. Nah, kami telah menciptakan, alhamdulillah, dengan sistem yang kami terapkan, pembinaan kami, yang dimana memang menggenjot bahwa kalian adalah pelajar muslim, ya, kalian harus serius belajar, ya, kemudian kalian harus serius dalam membina ataukah misalkan menjaga teman-teman antum yang lain itu. Jadi dia menjadi juru dakwah di sekolahnya itu. Ya, dan gurunya bangga. Bahkan dalam sebuah kesempatan kami membuat seminar online, ketika itu dihadiri oleh wakil kepala sekolahnya beserta siswa di panel. Itu. Bayangkan itu kan. Alhamdulillah bisa. Itu. Nah, artinya apa sekali lagi? Bahwa konsep ini sekali lagi, ya, mudah-mudahan didengarkan oleh pembina-pembina, pengurus masjid ataukah lembaga-lembaga sekolah yang ada pada hari ini. Mudah-mudahan dia tonton bahwa insya Allah itu bisa gitu, dengan Islam. Ya, ternyata kita bisa melahirkan anak-anak yang memiliki prestasi yang tinggi, ya, kemudian plus memiliki akhlak dan budi pekerti yang mulia. Jadi seolah-olah bahwa antara ilmu dunia, ya, dengan ilmu agama ini tidak apalagi tidak ini ya, itu jomplang itu kan. Ya, kami berhasil menyatukan itu karena itu adalah karakter yang dimiliki oleh ilmuwan Islam pada masa lalu. Ya, ilmuwan Islam pada masa lalu bukan hanya jago dalam aktivitas sains, tapi mereka adalah rata-rata banyak penghafal Al-Quran, mereka seorang ulama dan lain sebagainya. Dan ternyata sekali lagi, alhamdulillah, ya, dengan kita membentuk pengajian-pengajian, majelis-majelis ilmu di beberapa tempat, ya, berhasil melahirkan remaja-remaja yang seperti ini. Ya, jadi memang kami sangat apalagi merekomendasikan sekali lagi ya kepada orang-orang tua, kepada stakeholder yang terlibat terkait ini ya. Mari kita ramaikan aktivitas masjid kita atau misalkan sekolah kita ya dengan banyak pembinaan-pembinaan Islam itu. Ya. Dan ketika sekali lagi Anda sulit untuk mendapatkan pembinaan-pembinaan yang seperti itu, ya hubungi nomor di bawah ini. Ya, ada ya hubungi Ngaji Smart gitu. Insya Allah kami siap sekali lagi membersamai teman-teman ya, ibu-ibu, bapak-bapak, insya Allah itu memberikan konsep yang terbaik itu ya. Alhamdulillah sekedar informasi Kak, yes. Di pesantren Ramadan sudah banyak ya. Kami membuat konsep pesantren Ramadan dan alhamdulillah dipakai di 4 sekolah ya. Jadi kami dari Ngaji Smart Masya Allah. Luar biasa ya. Ya, konsep pesantren Ramadan dan dikopi oleh 4 sekolah. Alhamdulillah itu pengakuan dari guru agama itu tempat kami pesantren itu. Ya, yang di dalamnya menggabungkan konsep tahsin, hadis, ya, kemudian tafsir ya dan kajian-kajian Islam. Alhamdulillah itu. Baik, saya kembalikan kepada Kak Ari. Silakan, Afwan Kak Ari. Iya, Bapak, ini ternyata sudah banyak pertanyaan ya yang masuk, Masya Allah. Ada beberapa komentar, saya baca dulu komentarnya. Ini tantangan sekarang, terkadang anak muda malu malaikat, tapi tidak malu dikatakan sok jadi setan. Bagaimana ini, Ustaz? Pertanyaan itu ternyata ya. Terus ada lagi, Ustaz. Betul, pemuda-pemudi sekarang cuma ingin eksis, nggak peduli bagaimana caranya, baik atau buruk. Nah, ini ada pertanyaan, Ustaz, tapi ada waktu yang membatasi. Ini saya mau ambil satu saja. Mohon maaf ya, teman-teman. Apa tipsnya, Kak? Kak lagi. Masya Allah, Kak. Apa tipsnya, Kak? Supaya tetap semangat dan istiqomah di jalan Islam. Iya. Aku kadang-kadang kayak kehilangan semangat gitu. Baik. Gitu, kan. Teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, manusia adalah makhluk sosial dan kita bukan robot. Ya, kata Rasul, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun itu. Itulah kita manusia. Bagaimana cara kita menjaganya? Ya, salah satunya tentunya dengan kita berkumpul dengan orang soleh. Artinya apa, teman-teman semua? Kita jangan alim sendiri. Kita jangan taat sendiri.
Gitu. Kita jangan hijrah sendiri. Ya, hijrahnya bareng-bareng. Ya kan, supaya masuk surganya juga sama-sama itu. Ya, artinya apa? Disinilah kita membutuhkan komunitas. Ya, kita membutuhkan komunitas itu. Ya. Kalau teman-teman mau istiqomah melakukan sesuatu, maka kita butuh komunitas. Komunitas yang seperti apa? Komunitas yang dimana memiliki frekuensi yang sama dengan pemikiran kita. Itu. Jangan masuk di komunitas Korea itu kan. Itu. Ya, pencinta opa-opa ya jangan masuk di situ. Ya kan? Itu. Ya. Jadi kita masuk di komunitas yang dimana memiliki frekuensi yang sama dengan kita. Maksudnya apa? Kita kan mau menjadi orang yang taat soleh, ya, menjadi orang yang taat soleh, memiliki semangat belajar yang tinggi, ya, maka milikilah komunitas yang seperti itu. Ya. Contoh nih misalkan di lingkungan kita remaja masjid, memiliki komunitas remaja masjid itu kan. Di sekolah rohis memiliki komunitas itu, ya. Yang jelas bahwa yang penting rohis dan remaja masjid itu tadi itu memang memiliki frekuensi yang sama dengan kita. Karena jangan sampai seperti ini. Itu hanya sebagai ini kamuflase. Itu kan? Jadi katanya remaja masjid itu kan. Nah, ternyata di dalamnya apa? Ya, ikhwan akhwat banyak pacaran itu kan. Mojok di teras masjid, ya. Nah, itu. Ya pakai mukena, lah perempuannya pakai mukena ya, laki-lakinya pakai kopiah. Ya, sebelum mulai diawali dengan hamdalah dan puji syukur dan diakhiri dengan salam. Ini kamuflase, kan? Jangan seperti itu. Makanya sekali lagi, apalagi rohisnya, kemudian apalagi remaja masjidnya harus di situ ada itu tadi paling tidak 2 aktivitas, baca Quran, aktivitas baca Quran dan ngaji, kajian Islam itu harus ada. Ya, jadi miliki komunitas seperti itu ya, supaya kita istiqomah itu. Kalau insya Allah kalau kita punya teman yang ingatkan kita ketika kita futur, itu enak sekali. Karena terus terang kami saja dalam usia seperti sekarang, itu kan, itu memiliki komunitas, itu kan, memiliki guru itu. Ya, kalau lagi down banyak masalah ya lari ke guru kita, lari ke ustadz kita curhat, itu kan. Insya Allah dikasih solusi yang benar. Itu kenapa? Karena beliau paham akan Islam. Coba kalau kita curhat kepada orang yang nggak ngerti sama Islam. Ya, ada misalkan gini, ya, ada orang pemuda diputuskan sama pacarnya, dia curhat kepada orang yang tidak ngaji. Solusinya apa? Ya sudah, perempuan banyak, pacarin aja yang lain. Kok susah, mau repot, ya kan? Nah, itu solusi yang diberikan, ya kan? Coba kalau dia curhat sama orang yang paham Islam, solusinya apa? Ya makanya itulah cinta. Kalau kita bangun cinta kepada manusia, maka siap-siap saja bertepuk sebelah tangan. Makanya bangun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta kepada Allah nggak mungkin bertepuk sebelah tangan. Nah, kan mantap itu kan? Nah, itu kalau kita curhat kepada orang yang paham agama, solusinya itu enak sekali, itu enak itu kan. Jadi sekali lagi teman-teman, ketika mau istiqomah, maka milikilah komunitas, ya. Susah cari komunitas, kembali lagi hubungi nomor yang ada di bawah ini. Oke? Masya Allah. Itu tadi itu tadi pertanyaan terakhir ya dari walaupun masih banyak pertanyaan dari pemirsa Dakwah Husein, mohon maaf waktu membatasi kita. Semoga kita bisa bertemu di lain hari dengan materi mungkin dan pemateri yang sama ya, insya Allah ya teman-teman. Nah, satu nih, Ustaz. Oh iya, dibaca dulu. Nah, ada banyak ternyata. Saya baca yang belum ya, nantilah dijawab. Nah, setelah saya baca nanti saya minta closing statementnya, Ustaz ya. Oke. Yang belum saya baca itu. Nah, ada pertanyaan yang gini, bagaimana menurut Ustaz dengan tuduhan pada pemuda hijrah sebagai orang radikal, anti manjol deh, keluar ke Makassar. Terus tantangan sekarang terkadang sudah tadi ya dijawab sama Ustaz. Kak, kalau orang tuanya gak mau dekat dengan Islam karena takutnya gak ada niat prestasi dunia, gimana itu Kak? Ada tipsnya Kak supaya tetap semangat dan istiqomah sudah tadi ya. Terus apalagi bagaimana cara kita dalam menghadapi tanggapan orang lain ketika kita baru mulai untuk ngaji dan sebagainya, misalnya seperti cap radikal atau yang lainnya. Sebanyak ya Ustaz ya. Terus Ustaz ada yang tidak ingin ikut jadi anak ngaji karena kalau ada ngaji merasa tidak gaul, kolot dan ketinggalan zaman. Benarkah demikian Ustaz?
Yang terakhir, nanti dijawab umum ya. Ustadz sekarang akan kan anak-anak seperti saya yang sekarang disibukkan pada persiapan tes masuk kuliah, karena kesibukan tersebut kami kadang tidak bisa konsisten dalam beribadah dan dakwah. Ada tips. Nah, singkat saja Ustadz, sebagai closing statement untuk menjawab beberapa pertanyaan itu, satu saja closing statement Ustadz ya. Baik. Jadi adik-adik sekalian, para pemirsa yang insya Allah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik bahwa ketika adik-adik ingin berhasil dalam menjalani kehidupan dunia ini ya, semua harapan-harapan dan impian-impiannya ingin tercapai ya. Kemudian dalam berbagai hal masalah-masalah yang kita hadapi, kemudian kita punya jalan keluar untuk semua itu masalah kita. Kan enak kalau kita punya banyak masalah, ternyata ada jalan keluar dari setiap masalah kita. Maka satu resepnya deh, apa itu? Bertakwa kepada Allah. Jadilah kalian manusia yang bertakwa kepada Allah. Sesibuk apapun kita, jangan lupakan Allah. Jangan lupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesibuk apapun kita itu. Kenapa sekali lagi? Karena dialah sang sutradara kehidupan. Dialah sang sutradara kehidupan yang mengatur semuanya. Yang mengatur semuanya itu. Dengan modal takwa dek. Ya, yang dimana sekali lagi Rasul pegang, sahabat pegang. Mereka bukan cuma dicaci, dimaki, dilempari, bahkan mau dibunuh. Tapi ada Allah yang menjaga mereka. Berbagai macam masalah mereka hadapi. Tapi ada Allah yang mengeluarkan mereka dari setiap masalah-masalahnya. Ya. Jadi sekali lagi, ya, milikilah takwa itu. Perjuangkan kita mendapatkan predikat takwa itu. Karena dengan predikat takwa ini, Allah bersama kita. Ketika Zat yang menciptakan alam jagat raya ini bersama dengan kita, sekali lagi, siapa yang mampu untuk menggoyang kita? Siapa yang mampu untuk mengganggu kita kalau ada Allah yang bersama kita? Masalah apa yang dimana bisa menggoyang kita kalau Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan kita? Tentunya sekali lagi, jangan tinggalkan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah tinggalkan itu. Jangan pernah tinggalkan. Masalah itu kecil. Masalah itu kecil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, raih pertolongan Allah dengan ketakwaan, dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, Kak. Semoga bermanfaat. Sekali lagi kepada teman-teman yang ingin sekali lagi ngobrol bareng yang seperti ini atau mengadakan pembinaan-pembinaan di masjid, di sekolah-sekolah dan lain sebagainya, silakan hubungi Ngaji Smart Community. Insya Allah ada Instagramnya. Ya silakan dihubungi, insya Allah kami akan langsung menghubungi teman-teman semua. Dimanapun teman-teman berada, insya Allah kami punya link. Kami punya link untuk mendampingi teman semua. Baik, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada yang salah itu dari saya, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Al-haqqu min rabbik fala takuna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah, maka janganlah sekali-kali kalian meragukan semua itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar, masya Allah ya. Itu ya tadi closing statement dari Ustaz Adianto. Terima kasih kepada pemirsa Dakwah Sosial yang sudah menyaksikan channel Dakwah Sosial. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di-share ya ke Dakwah Sosial. Nah, karena kami akan ada insya Allah setiap jam 4 sore selama Ramadan di program Syiar Ramadan. Ya, sekian dari saya Ari Cakradijaya dan seluruh kru Dakwah Sosial yang bertugas untuk diri. Billahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.